selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi informasi untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, yang mana saat ini program beasiswa ini sedang menerima aplikasi dari warga Indonesia untuk melaksanakan riset akademis ataupun profesional di Amerika Serikat hingga tenggat waktu pendaftaran 1 Desember 2023. Senang sekali saya Mita dari tim komunikasi Aminef dapat hadir bersama Anda untuk acara pada siang hari ini. Kami mengucapkan selamat datang kepada Anda yang sudah bergabung dengan kami melalui Zoom meeting, dan kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung apabila ada di antara Anda yang saat ini sedang menyimak acara ini dari Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, My Amerika Jakarta, My Amerika Surabaya, ataupun Konjen Amerika Serikat di Medan. Selamat datang kepada Anda semuanya yang telah hadir dan meluangkan waktu hingga kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kami harap acara ini dapat bermanfaat untuk Anda. Oh ya, kami juga akan menghadirkan 2 orang pembicara atau narasumber yang merupakan alumni program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, di mana mereka akan membagikan tips dan juga pengalaman mereka mengikuti program ini, apa sajakah manfaat yang dirasakan, dan apa sajakah sekiranya tips untuk mencari tuan rumah institusi di Amerika Serikat untuk riset Anda, dan juga tips untuk menuliskan project statement sehingga bisa memenuhi persyaratan dari program ini. Para alumni tersebut adalah Tia Gita Silka Hapsari dan juga Siti Hadijah. Sebelum kita bertemu dengan para alumninya, berikut ini kami ingin memutarkan sebuah video mengenai program Fulbright, di mana video tersebut akan menampilkan 12 orang penerima beasiswa asal Amerika Serikat dan juga Indonesia yang akan menceritakan bagaimana program ini telah memberikan dampak terhadap profesional ataupun personal dari mereka. Berikut ini videonya, selamat menyimak dan selamat mengambil inspirasi. I remember really clearly arriving in Banda Aceh after the tsunami and meeting the people who'd lived through this absolute devastation. These people who were so kind and so welcoming, as if I was their guest. So that was when I first really realized the personality or the character of Indonesians. I was sent to a small town called Crete in Nebraska. We lived with an American family with other Fulbright grantees from all over the world. We were kind of fascinated with Hollywood movies, big cities, fast cars, and so on. But the other side of the coin is this social capital, the foundation of American democracy and American economic power. Studying in the US has been my dream, and I thought it was going to be difficult for me to get it. Also, the fact that I got Fulbright to study MBA was an acknowledgement that my dream can come true. You know, before I came here, I was a professor of American media history, and I had never studied Indonesia. So it was an amazing experience, and I fell in love with Indonesia, and realized there's so much that I, as a historian of journalism, could write about here in Indonesia. Saya merupakan seorang penerima Fulbright dari Tanah Papua. Jadi apa yang saya dapatkan ketika mengikuti program Fulbright Report merupakan sesuatu yang sangat baik yang kemudian bisa saya terapkan juga. Paling tidak saya bisa berkontribusi bagi pengembangan pendidikan di Tanah Papua. I'm in a unique position that I can see the broader picture. I have the enormous pleasure of seeing Fulbrighters from Indonesia go abroad and come back and make extraordinary contributions to Indonesia in their fields. Fulbright ini memberikan kesempatan untuk masuk ke international academic community. It's really had a huge impact
those 3 Fulbright experiences on my career and my interests, making me a better teacher and also making me a better researcher. So one of the things that is great about having done a Fulbright is the network that you have of other Fulbrighters and learning about all sorts of different areas of research that they're involved in. And obviously the networks that are created are extremely powerful and far-reaching. Menjadi bagian dari keluarga besar Fulbright itu adalah sebuah anugerah yang sangat saya syukuri ya. Karena ternyata alumni Fulbright ini dia ada di berbagai bidang dan mereka dalam posisi yang influential di setiap karya mereka, di setiap posisi mereka. Many Fulbright alumni became policymakers, leaders. If they are working in creative industry, they become most prominent personalities in the field. Saya mendirikan Caravan Studio, juga Reon Comics, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada ilustrator dan komikus Indonesia untuk bisa berkarir di luar negeri. If I don't meet another Fulbright alumni and setting up Project Multatuli, I think it will be very different. Project Multatuli is a public service journalism initiative owned and managed by workers, and we serve the underreported. We hold power accountable. I ended up writing a book on the basis of my dissertation, Raiding the Land of the Foreigners, and then went on to write 2 more books. This experience has been incredibly important for me in my career as an anthropologist. Saya berkenalan dengan seorang Fulbrighter ya. Kami membuat yayasan namanya Yayasan Nurani Dunia. Kita butuh satu kampung untuk mendidik anak. Nah, kampung ilmu tidak hanya sekedar membangun sekolah, tetapi membuat komunitas yang mengintegrasikan antara pendidikan formal dengan non-formal. Menjadi akademisi harus punya dampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. I think the Fulbright program is the single most important institution program in the United States for building ties among people who care about and know Indonesia. I really think the key is making it really peer-to-peer, equal interaction, a kind of partnership in mutual understanding. That's what I think Fulbright is doing and doing well. I hope that we'll be doing an even better job in reaching out and recruiting people and letting people know that although this is a very prestigious grant that they're applying for, that they too can have a chance, whether they come from Eastern Indonesia or some of the other islands off of Java, or if they belong to some sort of community that is somewhat disadvantaged, they too are welcome to become a Fulbrighter. Misi Fulbright ini sudah masuk ke dalam diri saya. Saya merasa bahwa saya telah berhasil mengenalkan sudut lain dari Indonesia kepada mereka. Kami jadi keluarga. Tidak ada Amerika lagi, tidak ada Indonesia lagi, yang ada adalah sahabat, keluarga. Kita bersentuhan tidak lagi sebagai bangsa dengan bangsa, tapi sebagai manusia dengan manusia yang punya hati nurani. Ya, itu tadi video mengenai suara alumni beasiswa Fulbright dari Indonesia dan juga Amerika Serikat. Anda pun bisa menjadi Fulbrighter Indonesia berikutnya, dan salah satunya adalah dengan melamar program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Berikut ini adalah penjelasan mengenai program tersebut. Program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar merupakan kesempatan untuk riset ilmiah dan profesional di Amerika Serikat selama 3 hingga 4 bulan. Di mana apabila Anda terpilih menjadi penerima beasiswa ini, Anda dapat melaksanakan riset di jangka waktu Januari hingga nanti di pertengahan Maret 2025. Program ini ditawarkan sejak tahun 2012 kepada warga negara se-ASEAN, termasuk Indonesia, di mana kalau untuk jumlah alumni dari Indonesia sendiri tercatat ada 14 orang. Nah, program ini menyasar kepada mereka yang ingin melaksanakan penelitian tentang isu-isu prioritas dalam hubungan Amerika Serikat dan ASEAN serta kawasan ASEAN. Jadi harapannya
riset atau penelitian yang ingin dilakukan memiliki cakupan regional atau implikasi yang jelas untuk seluruh kawasan ASEAN. Preferensinya akan diberikan kepada mereka yang memenuhi persyaratan, namun belum memiliki pengalaman terkini dan substansial di Amerika Serikat. Lingkup penelitiannya bisa berbagai macam ya, seperti contohnya dukungan untuk integrasi ekonomi regional, promosi peluang bagi perempuan, mengatasi tantangan transnasional, dan lain sebagainya. Namun, ini tidak dibatasi pada bidang-bidang studi yang disebutkan saja, dengan catatan memang penelitian yang Anda lakukan tersebut berkaitan dengan kawasan ASEAN atau hubungan Amerika Serikat dan ASEAN. Jadi, contoh bidang penelitiannya itu bisa beraneka ragam ya. Pendidikan, integrasi pasar keuangan, teknologi pangan, informasi, jurnalisme, hukum, dan lain-lain sebagainya. Persyaratan umum untuk melamar program ini adalah sebagai berikut. Warga negara Indonesia yang saat ini berprofesi sebagai dosen atau peneliti atau staf di lembaga pemerintahan dan kementerian atau profesional di lembaga think tank dan LSM yang berfokus pada isu ASEAN, memiliki prestasi ilmiah ataupun profesional yang signifikan, dan kembali ke Indonesia setelah penelitian. Karena program ini nanti akan berlangsung di Amerika Serikat, tentunya harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris ya. Adapun untuk persyaratan khusus Fulbright US ASEAN Visiting Scholar adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki topik penelitian dengan lingkup kajian hubungan Amerika Serikat dan ASEAN atau kawasan ASEAN, dan sudah menghubungi atau mengidentifikasi calon institusi di Amerika Serikat. Dalam hal ini, cukup mengidentifikasi saja, tidak perlu memiliki letter of invitation. Namun, bila Anda sudah mendapatkannya, maka silakan nanti letter of invitation-nya dimasukkan ke dalam formulir aplikasi daring. Berkaitan dengan bahasa Inggris, program ini tidak memerlukan skor bahasa Inggris ya. Namun, tentu nanti formulir aplikasi, esai, dan juga persyaratan lainnya Anda harus sediakan dalam bahasa Inggris. Yang tidak memenuhi persyaratan siapa saja, Kak? Yaitu mereka yang sedang mengajar, belajar, atau melakukan penelitian di Amerika Serikat, atau telah menerima beasiswa Fulbright dalam 5 tahun terakhir, atau menerima visa Amerika Serikat tipe J1 kategori profesor atau peneliti dalam 2 tahun terakhir. Beasiswa ini menawarkan fasilitas yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, kami akan berikan Anda tiket pesawat pulang pergi, akomodasi, dan juga uang saku. Dan saat mengikuti program di Amerika Serikat, kami akan berikan tunjangan hidup bulanan, tunjangan profesional, biaya laboratorium dan penelitian jika diperlukan, tiket pesawat, penerbangan internasional 1 kali ya, pulang pergi, dan juga asuransi kesehatan sejak hari pertama Anda menginjakkan kaki di Amerika Serikat. Nah, untuk persyaratan mendaftarnya sendiri adalah dengan mengisi formulir aplikasi daring, di mana di dalamnya Anda nanti perlu mengunggah beberapa dokumen seperti bibliografi, esai project statement, surat rekomendasi, fotokopi legalistik transkrip akademis dan ijazah, fotokopi KTP atau SIM atau paspor yang masih berlaku. Kalau sudah dapat surat undangan atau letter of invitation dari institusi di Amerika Serikat, silakan dilampirkan. Namun, kalau memang belum, tidak apa-apa ya, karena ini bukan merupakan sebuah kewajiban. Dan yang tidak kalah penting adalah CV dalam bahasa Inggris. Tenggat waktu pendaftarannya adalah 1 Desember 2023. Cara mendaftarnya, silakan nanti masuk ke laman Aminef di www.aminef.or.id, lalu pilih yang bagian Grants for Indonesians, lalu Anda klik yang Fulbright US ASEAN Visiting Scholar.
Untuk lebih mudahnya, silakan langsung saja memindai kode QR yang Anda saat ini lihat di layar Anda. Nanti kalau Anda pindai kode QR tersebut, Anda akan diarahkan ke dalam laman Aminef yang memuat informasi program ini, termasuk persyaratan umum, persyaratan khusus, tautan aplikasi pendaftaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan nanti masuk ke laman Aminef ya. Dan juga bisa mengikuti kami di media sosial. Kami ada di Facebook, ada di Twitter atau X, dan juga ada di Instagram. Dan apabila Anda memiliki sesi tanya jawab, boleh silakan gunakan fitur raise hand saat ini untuk nanti kami akan persilakan untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Nanti akan ada rekan saya dari tim Grants for Indonesians, yaitu Nabila Fatmagianti, yang akan membantu untuk menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan seputar program ini. Nah, apabila nanti pertanyaannya muncul setelah acara, boleh langsung menghubungi kami di kantor Aminef dengan cara telepon ataupun mengirimkan surel atau email. Kami akan respon pada hari dan jam kerja. Program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar merupakan bagian dari program Fulbright di Indonesia, di mana secara keseluruhan terdapat 4.500 orang alumni orang Indonesia yang berangkat ke Amerika Serikat dan orang Amerika yang datang ke Indonesia. Nah, untuk program Fulbright ini sendiri memfasilitasi berbagai kegiatan, seperti studi, penelitian, mengajar, pengayaan profesionalisme, dan lain sebagainya. Lalu, program ini juga bertujuan untuk mendekatkan hubungan antara kedua negara. Kalau di Indonesia, program Fulbright dikelola oleh Aminef ya. Nah, program Fulbright sendiri tidak hanya ditawarkan di Indonesia, tapi juga ke 160 negara lainnya. Demikian informasi mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Kami harap paparan ini bisa membawa Anda menjadi penerima beasiswa Fulbright Visiting Scholar berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan langsung saja kami ingin mempersilakan Anda untuk menyampaikan pertanyaan. Kami ingin mempersilakan atas nama Anissa Fajri untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silakan Anissa. Terima kasih, Bu. Saya Anissa dari Sumatera. Saya bertanya nih, kalau tadi kan katanya bisa dari dosen atau dari manapun. Jadi saya itu pernah kemarin ngajar di programnya uh, praktisi mengajar dari Dikbud, tapi kan nggak permanen ya, temporal aja. Jadi sekarang saya itu cuma ngajar bahasa Inggrisnya online sama bahasa Indonesia online sama Spanish speaker. Nah, itu apakah saya termasuk memenuhi syarat untuk mengajukan program ini? Karena saya juga freelancer gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Berarti ini adalah pertanyaan yang berkaitan dengan persyaratan melamar program ya. Langsung saja, saya ingin mempersilakan rekan saya, Nabila, untuk menjawab pertanyaan. Silakan, Nabila. Baik, terima kasih Mbak Mita. Dan juga terima kasih Mbak Anissa untuk pertanyaan yang disampaikan. Kalau terkait dengan tadi syarat-syarat yang disampaikan dan juga program yang disampaikan, saran dari saya apabila ingin melamar silahkan boleh untuk melamar, tapi nanti memang tim panelis akan melihat keseluruhan aplikasi dan juga memberikan kepada prioritas kepada kriteria-kriteria seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak jawabannya Nabila. Nah, sebagai informasi, Aminef juga selain mengelola program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, juga mengelola 8 program beasiswa lainnya. Ada program untuk studi bergelar, lalu juga pertukaran untuk guru, ataupun pertukaran untuk profesional. Jadi nanti silakan Anissa kunjungi lebih lanjut laman Aminef untuk mencari tahu
program mana yang sekiranya bisa dipertimbangkan untuk dilamar ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin mempersilakan atas nama Rahmawati Rara untuk menyampaikan pertanyaan Anda. Iya, terima kasih Mbak Mita. Selamat siang. Selamat siang. Ya, saya Rara dari Malang. Saya ingin menanyakan, sebelumnya saya sudah pernah membaca terkait dengan program ini. Kemarin itu kalau tidak salah itu kan ada yang deadline-nya 1 November. Terus kemudian apa bedanya dengan visiting program yang deadline-nya 1 November kemarin dengan US ASEAN ini yang deadline-nya 1 Desember? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Silakan untuk Nabila untuk menjawab. Apa sih perbedaannya program Fulbright Visiting Scholar dan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar? Silakan. Baik, Mbak Rahmawati, terima kasih untuk pertanyaan yang disampaikan. Untuk pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa program yang memiliki deadline tanggal 1 November 2023 adalah Fulbright Visiting Scholar. Kemudian untuk program yang memiliki deadline tanggal 1 Desember adalah Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Jadi perbedaannya adalah kalau dari untuk durasi programnya, Fulbright Visiting Scholar itu berdurasi 3 sampai 6 bulan. Sedangkan kalau US ASEAN Visiting Scholar berdurasi 3 sampai 4 bulan. Kemudian seperti tadi yang sudah disampaikan oleh rekan saya Mbak Mita, ada isu-isu atau bidang studi yang menjadi terutama isu-isu yang menjadi prioritas, di mana untuk Fulbright US ASEAN harus menekankan pada isu-isu yang berhubungan dengan hubungan US ASEAN, hubungan antara Amerika Serikat dan juga ASEAN. Dan tadi ada beberapa prioritas yang juga sudah disampaikan oleh Mbak Mita, dan itu mungkin bisa jadi pertimbangan untuk bisa bisa menekankan program mana yang ingin Mbak apply atau Mbak daftar. Tadi seperti yang sudah disampaikan, ruang lingkup penelitiannya kalau untuk program Fulbright US ASEAN ada dukungan untuk integrasi ekonomi regional, perluasan kerjasama maritim, kemudian ada promosi peluang bagi perempuan dan juga mengatasi tantangan transisional. Kemudian contoh bidang penelitiannya juga tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita secara jelas dari mulai bidang pendidikan, integrasi pasar keuangan, teknologi pangan, ilmu informasi, jurnalisme, hukum, administrasi publik, kesehatan masyarakat, dan juga perdagangan dan investasi, serta yang bidang lainnya. Terima kasih banyak, Nabila. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan yang diajukan ya. Nah, berikutnya kami ingin mempersilakan Anda, rekan-rekan sekalian, yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung menggunakan fitur raise hand, supaya nanti pertanyaannya dapat tersampaikan dengan baik, dijawab secara jelas juga oleh kami di Aminef. Saya akan membacakan satu pertanyaan yang tampil di kolom chat di Zoom meeting, namun saya ingin mempersilakan penanya untuk bisa mengklarifikasi lebih lengkap untuk pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Will there be any follow-up program for Fulbright after visiting research ends? Nah, yang dia tanyakan adalah mengenai follow-up program. Saya ingin mengundang untuk atas nama Royhan untuk bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Follow-up program yang seperti apa yang dimaksudkan? Silakan. Oke, apakah Royhan bersama kami di sini? Silakan untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, ada kendala teknis sehingga tidak bisa membuka mikrofon ya. Oke, jadi untuk pertanyaannya, correct me if I'm wrong ya, maksudnya follow-up program dari Fulbright itu adalah kegiatan Fulbright lainnya setelah program Fulbright Visiting Scholar-nya berakhirkah? Atau keharusan untuk mepublikasikan hasil penelitiannya? Nah, apa yang kita bisa tanggapi dari pertanyaannya yang saya harapkan bisa kami pahami dengan baik? Bagaimana, Nabila?
apa sih kegiatannya yang akan dilaksanakan setelah program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini berakhir? Baik, Mbak Mita. Begini, jadi nanti setelah pulang dan setelah menyelesaikan program di Amerika Serikat, tentunya kami memiliki program re-entry briefing, di mana nanti rekan saya dari tim komunikasi, ada Mbak Mita dan Tanita, akan memberikan re-entry briefing kepada mereka yang sudah menyelesaikan program di Amerika Serikat. Terkait follow-up programnya, kami memiliki yang disebut dengan Fulbright Research Presentations, di mana nanti para penerima beasiswa US ASEAN Initiative Visiting Scholar bisa mengikuti program ini, di mana nanti detailnya juga akan dijelaskan oleh Mbak Mita dan juga rekan tim komunikasi setelah menyelesaikan program. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Menanggapi tadi penjelasan oleh Nabila, program Fulbright yang merupakan menawarkan Fulbright Visiting Scholar dan juga US ASEAN Visiting Scholar menawarkan kesempatan untuk Anda mempresentasikan hasil riset Anda dengan catatan apabila memang hasil risetnya sudah dapat dipublikasikan. Jadi itu adalah sifatnya opsional ya, tidak merupakan suatu keharusan. Jadi nanti bagi para scholar yang berminat untuk bisa mengadakan acara Fulbright US ASEAN Visiting Scholar Research Presentation, nanti dipersilakan untuk menghubungi kami untuk kami informasikan langkah berikutnya. Itu pertama. Lalu kedua, tentunya follow up dari adanya program ini adalah Anda bisa mendapatkan jejaring yang nanti Anda bisa berkenalan dengan Fulbrighter dari negara-negara ASEAN lainnya. Lalu nanti Anda bisa menjalani sebuah kerjasama lanjutankah ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu nanti yang juga akan disinggung oleh para alumni yang menjadi pembicara atau narasumber pada siang hari ini. Baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Kami ingin mengundang rekan-rekan lainnya untuk menyampaikan pertanyaan apabila ada mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Kalau tidak ada, maka kami cukupkan demikian terlebih dahulu untuk sesi tanya jawabnya. Dan terima kasih banyak kepada Nabila yang sudah menjawab pertanyaan tentang program ini. Please stay di acara ini ya, karena nanti akan ada sesi tanya jawab kedua mengenai program. Terima kasih banyak Nabila. Baik, rekan-rekan sekalian, berikut ini kami ingin mengundang satu dari dua alumni kami untuk menyampaikan pengalaman mereka dengan program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar dan juga menyampaikan tips bagaimanakah cara menuliskan research statement supaya aplikasi Anda dapat dipertimbangkan ke tahapan berikutnya. Langsung saja kami ingin mempersilakan alumni kami yang pertama, yaitu atas nama Ibu Tia Gita Silka Hapsari, yang merupakan penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar tahun 2022, untuk bisa memulai paparan mengenai pengalamannya dan juga tips menuliskan research statement di program ini. Silakan, Mbak Silka. Ya, terima kasih Mbak Mita. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat saja hari ini ya. Saya coba share screen ya Mbak. Silakan. Sudah bisa dilihat Mbak? Ya, sudah jelas, sudah full screen sekarang. Silakan. Oke, baik. Teman-teman sekalian, jadi pertama perkenalkan nama saya Silka. Saat ini saya bekerja sebagai Communication Supervisor di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia di Jakarta. Saya penerima US ASEAN Visiting Scholar dari Fulbright tahun 2022, tapi saya berangkat tahun 2023, jadi spring tahun ini.
lama program saya waktu itu 4 bulan dan host institut saya di East Wayne Center di Washington DC. Nah, ada 4 hal yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama, mengapa saya melamar program ini. Kedua, apa yang telah saya capai melalui Fulbright. Ketiga, apa manfaat jejaring dengan scholar di ASEAN. Dan yang keempat, tips menulis project statement. Mengapa saya melamar program ini? Jadi, seperti saya sudah sampaikan, saya bekerja di Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Saya cukup familiar dengan berbagai isu yang sedang berkembang di ASEAN. Nah, saya ada ide penelitian yang kemudian saya bisa kembangkan dan ditekuni nanti untuk saya melanjutkan pendidikan di jenjang doktoral. Saat ini saya masih S2 ya, jadi masih masters. Kemudian saya perlu memperluas jejaring dengan peneliti dan juga pemangku kepentingan di Amerika Serikat dan di ASEAN di bidang yang saya teliti. Nah, ini saya juga memerlukan akses dari institusi setempat, maaf ada typo, dan bertukar pikiran dengan peneliti di bidang yang sama supaya dapat memperkaya perspektif penelitian saya. Nah, apa yang telah saya capai melalui Fulbright? Jadi, perlu teman-teman ketahui saya adalah penerima beasiswa Fulbright Master's Degree tahun 2014 sampai 2016. Kemudian saya penerima juga Fulbright US ASEAN Visiting Scholar di 2022. Nah, dari yang Fulbright saya yang pertama, itu saya master di bidang International Affairs dari George Washington University. Kemudian saya kembali ke Jakarta Juni 2016, lalu saya langsung bekerja di kantor saya sekarang, yaitu sebuah lembaga penelitian, jadi masuknya think tank ya, itu pada akhir bulan Juni. Nah, kemudian saya lanjut bekerja sampai sekarang. Jadi saya bekerja di bidang yang sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja saya. Nah, kalau dari pengalaman saya sebagai Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, saya mengalami apa ya? Ya seperti saya sudah sampaikan sebelumnya, saya memperluas jejaring dengan peneliti dari berbagai institusi yang ada di Washington DC, think tank lain, kemudian universitas, jadi seperti CSIS, Brookings, Carnegie Endowment for International Peace, kemudian Georgetown University, terus ada US ASEAN Business Council, dan kemudian juga berbagai peneliti dari ASEAN. Jadi baik itu yang ikut dalam program Fulbright maupun di luar program. Saya juga berkesempatan untuk berinteraksi dengan Fulbrighter lain yang masih ada di Washington DC. Jadi memang ada organisasi untuk alumni ataupun yang masih aktif dalam program Fulbright-nya gitu yang ada di DC. Nah, saya juga dengan aktivitas saya selama di DC, saya membuka jalan untuk hubungan kerjasama antara home institute saya, area, dan host institute saya, yaitu East West Center. Jadi, bulan lalu, Vice President dari East West Center itu datang ke kantor saya dan kami mengadakan pembicaraan untuk mengadakan sebuah conference gitu di tahun 2024. Nah, saya juga mempersiapkan proposal penelitian saya dan pendaftaran untuk program doktor. Nah, kemudian beberapa tips menulis project statement yaitu nomor 1 yang paling penting adalah tetapkan penelitian apa yang dilakukan. Dan itu tentunya perlu ada keselarasan dengan program strategis Amerika Serikat dan ASEAN. Yang kedua, baca baik-baik gambaran program di website Aminef. Jadi, project statement itu perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau arahan yang ada di gambaran program di website. Kemudian yang ketiga adalah buat kerangka-kerangan yang sederhana dulu. Jadi latar belakangnya apa, gambaran penelitian, metodologi penelitiannya seperti apa, kerangka waktu penelitian, dan penyebaran hasil penelitian. Kenapa ini semua perlu dilakukan adalah karena jangka waktu yang diberikan bagi kita untuk melakukan penelitian di Amerika itu sangat terbatas ya, hanya 3 atau 4 bulan. Tentunya ada teman-teman yang sudah sedang dalam proses melakukan penelitian sehingga butuh memang pergi ke Amerika untuk melanjutkan penelitian tersebut atau baru mau memulai, itu tidak masalah. Tapi pastikan kita berhasil mempresentasikan sebuah proyek yang mungkin untuk dilakukan dalam jangka waktu yang disediakan. Nah, yang perlu dibahas nomor 1 adalah menurut saya pentingnya keikutsertaan dalam program ini. Jadi bagi diri sendiri maupun bagi institusi tempat kita bernaung saat ini. Sehingga terlihat adanya kelanjutan
dari aktivitas kita yang dilakukan sebelum mengikuti program, saat mengikuti program, dan setelah mengikuti program. Nah, yang kedua, mengapa penelitian ini harus dilakukan di Amerika Serikat? Kenapa misalnya itu tidak bisa dilakukan di sini gitu? Kita perlu meyakinkan panel saat wawancara bahwa ada manfaatnya gitu loh, bahwa kita melakukan ini di Amerika Serikat. Kemudian apa yang bisa dicapai dalam waktu 3-4 bulan untuk melakukan riset ini. Lalu seperti tadi Mbak Mita bilang, tidak perlu ada LOA atau semacam kesepakatan dengan institusi tertentu akan melakukan riset di mana. Namun alangkah baiknya jika tahu secara garis besar, misalnya kotanya atau institusi yang kira-kira bisa kita kontak atau kita hubungi gitu. Dan kenapa kita perlu melakukan riset ini di daerah tersebut atau di institusi tersebut. Nah, siapa saja yang akan ditemui, misalnya sesama peneliti kah gitu, atau pemangku kebijakan, atau pemangku kepentingan lainnya gitu. Jadi pastikan ada kerangka berpikir yang jelas dan yang bisa diimplementasikan dalam waktu yang terbatas. Nah, ini ada beberapa foto yang bisa saya bagikan. Jadi saya yang foto pertama bersama dengan fellow lain di East West Center. Kebetulan memang ada beberapa dari Indonesia dan dari Filipina waktu itu. Nah, yang tengah adalah dengan Deputy Chief of Mission Bapak Sade Bimantara di KBRI. Nah, kemudian yang kanan ini ketika kami menghadiri acara Rethinking World Trade 2023 di Georgetown Law Center. Jadi saya bersama Michelle Limenta, rekan saya sesama penerima Fulbright US ASEAN Visiting Scholar Grant, kemudian Profesor Richard Bartlin dari Graduate Institute di Geneva, dan Dr. Chantal dari UNCTAD. Nah, ini foto yang sebelah kiri adalah kami di Hall of Flags di US Department of State. Ini rekan-rekan saya sesama penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar dari berbagai negara ASEAN. Jadi ini adalah cohort saya. Kemudian yang kanan itu pada saat kami makan malam di rumah Bapak Adam Meyer yang adalah branch chief di Fulbright program di US Department of State. Nah, jadi ini terakhir saya mau membagikan ada kutipan dari Senator William Fulbright, yaitu "Education exchange can turn nations into people, contributing as no other form of communication can to the humanizing of international relations." Jadi salah satu hal yang saya paling pelajari dari pengalaman saya di Fulbright adalah bagaimana saya bertemu dengan rekan-rekan baik itu sesama peneliti, sesama mahasiswa, ataupun teman-teman lainnya dari berbagai lapisan masyarakat ya gitu, karena pasti kita akan bertemu banyak orang gitu. Jadi pastikan bahwa kemanusiaannya tetap ada dalam program kita. Nah, terima kasih, saya bisa dihubungi di email di bawah ini. Terima kasih Mbak Mita. Terima kasih banyak Mbak Silka untuk paparannya mengenai pengalaman untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar dan juga tips menulis project statement ya. Jadi betul sekali. Langkah pertama supaya project statement itu bisa dilirik atau dipertimbangkan lebih lanjut adalah dengan cara memastikan bahwa memang topik penelitian yang dilaksanakan itu memang relevan, yaitu berkaitan dengan Amerika Serikat dan ASEAN. Saya izin membagikan layar untuk membagikan laman Aminef, yaitu di www.aminef.or.id. Nah, rekan-rekan sekalian, apabila Anda ingin mengetahui informasi mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, boleh nanti masuk ke laman Aminef, lalu klik yang bagian Grants for Indonesians ini, lalu klik yang bagian Programs, Fellowships. Nah, nanti kalau Anda lihat di sini, bisa diklik, lalu Anda bisa mendapati tentang informasi program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, dan juga persyaratannya, persyaratan umum, khusus, lalu lingkup penelitian, proses seleksinya bagaimana, dan lain-lain, dan juga manfaat program, dan tentunya adalah
tautan untuk mengisi aplikasi daring dari program ini. Silakan Anda buat aplikasi daring, create account mulai dari sekarang. Tenggat waktu pendaftaran adalah di 1 Desember 2023. Jadi Anda bisa membuat akun mulai dari sekarang, terus setelah itu dikunjungi berulang kali untuk bisa sedikit demi sedikit melengkapi persyaratan yang diperlukan ya, yaitu persyaratannya ada di sini. Oke, nah kalau seumpamanya Anda ingin mengetahui siapa sajakah penerima beasiswa ini, silakan Anda klik di bagian ini, yaitu di bagian Grantees and Alumni. Kalau Anda ingin mengetahui siapakah penerima beasiswa yang saat ini berada di Amerika Serikat, klik yang bagian Current Grantees, lalu klik yang bendera Indonesia, lalu setelahnya Anda akan mendapati tombol-tombol yang merepresentasikan berbagai program beasiswa yang Aminef kelola. Silakan klik yang program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Nah, di sini Anda bisa mendapati ada 2 orang yang mendapatkan beasiswa ini di tahun akademis 2023. Untuk informasi lebih lengkapnya, boleh nanti diklik salah satunya. Misalkan Anda ingin mengetahui siapakah Dr. Sudirman Nasir, langsung kalau diklik akan keluar informasinya, bahwa saat ini ia bekerja di institusi mana di Indonesia, lalu profesi sebagai apa, lalu topik penelitian yang ia sedang lakukan itu apa, dan juga riwayat pendidikan sebelumnya seperti apa, dan di institusi mana. Kalau Anda ingin mengetahui direktori alumni secara keseluruhan, boleh nanti klik yang bagian sini, Alumni Directory. Nah, kalau Anda ingin mengetahui siapa saja penerima beasiswa Fulbright ataupun program beasiswa lainnya yang dikelola oleh Aminef, klik yang bendera Indonesia, Anda akan mendapati ada 3.300-an nama penerima beasiswa di sini, yang mana nanti Anda bisa laksanakan filter berdasarkan nama beasiswanya. Silakan Anda klik yang bagian sini ya. Misalkan Anda ingin mengetahui mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar yang dulu bernama US ASEAN Initiative, nah, silakan nanti Anda klik salah satu atau kedua dari pilihan ini sehingga Anda bisa mengetahui informasinya ya. Nah, untuk di sini Anda bisa juga klik nama salah satu penerima beasiswa untuk mengetahui informasinya, siapakah penerima beasiswanya, bidang studinya apa, saat ini bekerja di mana, proyek atau rencana atau kegiatan penelitian di Amerika Serikat berlangsung di mana, dan lain sebagainya. Kami harap informasi ini bisa memberikan pencerahan ya atau penjelasan lebih lanjut mengenai program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Nah, langsung saja kami ingin mengundang alumni kami yang kedua, yaitu Ibu Siti Khadijah yang bergabung bersama kita dari Kalimantan. Beliau merupakan penerima beasiswa Fulbright US ASEAN Visiting Scholar pada tahun 2019. Langsung saja kami akan mempersilakan beliau untuk menyampaikan pengalaman program Fulbright Visiting Scholar-nya dan juga untuk tips bagaimanakah caranya menemukan calon tuan rumah riset yang tepat di Amerika Serikat untuk program Anda. Silakan, Ibu Siti. Terima kasih kesempatannya, Mbak Minta. Suara saya, Mbak, apakah bisa terdengar? Sangat jelas, Ibu. Silakan. Suaranya memang begini ya, mohon maaf. Saya coba share screen sebentar ya. Oops, oke. Bisa dibaca? Ya, sekarang sudah kelihatan ya. Penuh layarnya. Silakan, Ibu Siti. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tadi sudah diperkenalkan sedikit. Saya Siti Khadijah, saya penerima Fulbright US ASEAN Visiting Scholar tahun 2019 di University of Arkansas, Fayetteville.
Mungkin sama dengan Mbak Silka tadi, saya merupakan alumni program Fulbright di tahun 2012-2013, jadi kurang lebih setahun. Saya adalah Hubert Humphrey Fellow di Pennsylvania State University atau Penn State. Pada saat saya melamar program tersebut, saya menjabat sebagai wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan di sebuah institusi kecil Akademi Kebidanan Sari Mulia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Keingintahuan saya terkait bagaimana saya harus mengelola bidang kemahasiswaan di sekolah kebidanan yang notabene adalah perempuan itu membuat saya ingin sekali belajar lebih banyak di Amerika karena saya mengenal beberapa bidan pada waktu itu berasal dari Amerika, sehingga saya melamar sebagai Hubert Humphrey Fellow dan alhamdulillah mendapatkan kesempatan belajar terkait bidang kemahasiswaan dan pendidikan tinggi di Amerika. Alhamdulillah setahun di sana saya kembali ke Banjarmasin dan saya bisa aplikasikan beberapa hal yang saya dapatkan di Amerika, termasuk tentang bagaimana membuat orientasi mahasiswa dan juga orang tua, kemudian kegiatan ekstrakurikuler, dan juga membangun pusat karir. Jadi di tahun tersebut itu belum terlalu populer tentang membangun pusat karir di sebuah universitas. Jadi saya mulai bangun di kampus saya. Dan ketika saya kembali, ya qadarullah, karena kami punya 2 sekolah, kami institusi swasta, 2 kampus, saya juga diberikan tanggung jawab sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan di Stikes Sari Mulia, sehingga pada saat saya melamar untuk Fulbright Visiting Scholar, itu posisi saya sebagai wakil ketua bidang kemahasiswaan di Akbid maupun di Stikes Sari Mulia, yang alhamdulillah pada akhir 2018 setelah merger dan menjadi Universitas Sari Mulia dengan 3 fakultas dan 14 program studi. Mungkin seperti sudah disampaikan Mbak Mita juga, program ini pada saat kita melamar dan pada saat kita berangkat itu durasinya kurang lebih 1 tahun. Jadi ketika saya berangkat sebagai US ASEAN Visiting Scholar, itu saya sudah berubah posisi menjadi dekan di Fakultas Humaniora. Tetapi karena ini sudah saya tulis dan saya perjuangkan, saya kembali lagi untuk mencoba mewujudkan keinginan saya melakukan riset profesional terkait pengelolaan layanan kemahasiswaan di perguruan tinggi kecil di Amerika Serikat. Kenapa saya menulis seperti itu? Karena pengalaman saya di Penn State itu universitas sangat besar, tetapi dalam satu kesempatan saya diajak untuk mengunjungi sebuah college, itu universitas kecil, kampus kecil di State College, itu namanya South Hills Business School. Itu sangat menginspirasi saya bahwa ternyata sebuah college, institusi kecil di Amerika Serikat juga bisa mengelola dan mengembangkan berbagai macam kegiatan yang bisa mendukung mahasiswa jadi lebih baik dari sisi non-akademik begitu. Dan satu yang saya bawa pulang dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih kami laksanakan di Sari Mulia adalah kami punya 1 hari full. Hari Rabu itu khusus untuk mahasiswa dan dosen menyelenggarakan kegiatan non-akademik. Itu dapat inspirasinya itu dari program Fulbright Humphrey Fellowship Program. Dan ini yang saya kemudian tuliskan dan sampaikan bahwa saya ingin lagi belajar, tetapi di perguruan tinggi yang lebih kecil, supaya saya bisa bantu akademi kebidanan di Indonesia jadi lebih baik. Karena ini urusan pendidikan kesehatan yang sangat rigid dan hanya 3 tahun, dan mahasiswa yang notabene adalah perempuan, begitu. Alhamdulillah saya dapat peluang tersebut, kesempatan tersebut, dan menjadi visiting scholar di Department of Rehabilitation, Human Resources and Communication Disorder di College of Education and Health Profession di University of Arkansas dengan supervisor Dr. Michael Heffel sebagai ketua programnya. Kegiatan yang saya laksanakan di sana, karena tadi saya melakukan riset profesional, jadi saya memang ingin sekali hands-on ya. Saya memang ingin mengalami, saya ingin sekali langsung melihat, diskusi begitu, dan juga ikut terlibat di berbagai kegiatan di Arkansas, di U of A, kadang juga disebut begitu, atau di York,
Dan kegiatan itu begitu kaya menurut saya, sehingga terus terang saya merasa ada banyak lagi yang harus saya bisa lakukan dengan hanya 3,5 bulan. Jadi sangat sedikit sebenarnya ya, kalau setiap hari itu pasti ada agenda gitu. Entah kita interview, entah kita meeting, entah kita observasi gitu. Saya juga menyampaikan ke supervisor saya waktu itu bahwa sebenarnya tujuan saya itu mau yang kecil gitu, ke college yang kecil. Dan dengan bantuan beliau itu saya berhasil menghubungi dan mewawancara pengelola layanan kemahasiswaan di Northwest Arkansas Community College, begitu, semacam akademi ya di luar kota. Jadi di Bentonville saya harus travel ke sana dan meminta waktu beliau. Satu yang saya ingat memang pada saat kami program itu Mbak Minta, itu kan antara Oktober ke Desember ya, sehingga kampus itu memang ada banyak liburnya begitu. Jadi waktu di Bentonville itu saya kehilangan kesempatan untuk bisa lihat langsung begitu apa yang terjadi di sana. Tapi sangat beruntung masih bisa banyak diskusi dengan pengelola layanan kemahasiswaannya. Kemudian saya juga banyak observasi dan berpartisipasi dalam kegiatan mahasiswa dan dosen yang terkait dengan bidang kemahasiswaan. Saya juga aktif di International Culture Team. Tadi sudah disampaikan juga lewat quote-nya Mbak Silka ya, bahwa Fulbright itu program person to person, people to people. Jadi kita harus ingat bahwa kita ke sana juga membawa Indonesia, sehingga tidak hanya kita yang belajar, tapi kita juga harus welcome bahwa mereka pengen belajar dari kita gitu. Sehingga saya banyak banget melakukan kegiatan sosial begitu, baik lewat ICT University of Arkansas. Juga saya selalu terbuka kalau ada yang minta interview gitu. Ada satu kelas saya diminta mahasiswa dari satu mata kuliah tentang kalau tidak salah itu perbandingan agama, diminta untuk ngomong tentang Anda Muslim, Anda cerita sebagai perempuan Muslim gitu, saya mau. Terus ada SMA juga, mahasiswa SMA ada program begitu, minta interview, saya juga welcome sekali. Termasuk misalnya saya punya koneksi, saya punya teman di kampus, terus dia bilang, oh ada temannya pengen tahu nih di Indonesia kesehatan, kebidanan, keperawatannya kayak apa. Saya juga mau begitu. Kita sangat-sangat terbuka untuk bisa saling share gitu. Saya share dan dia juga share. Dan terakhir saya sangat berkesan sekali dengan program ini karena di sana saya bisa terlibat menyaksikan bagaimana kehidupan Muslim di Amerika yang saya tidak banyak dapatkan pada saat saya sebagai Humphrey Fellows. Begitu, saya sangat bersyukur di Arkansas saya terkoneksi dengan ICNWA, jadi itu Islamic Center Northwest Arkansas Sisters gitu. Kita banyak punya program termasuk memberikan makanan gratis untuk homeless. Jadi setiap Jumat biasanya kita bikin acara. Nah, dari situ saya banyak belajar berinteraksi dengan masyarakat di Fayetteville. Kemudian pencapaian yang saya dapatkan, menurut saya program ini sangat-sangat baik, bahwa kita akan dapat pengalaman dan pengetahuan langsung di bidang yang kita ingin tahu, kita ingin pelajari. Saya sangat bersyukur bahwa saya dapat pengalaman dan pengetahuan terkait bidang dan layanan kemahasiswaan. Dan juga hal yang baru saya dapatkan di Arkansas itu adalah mereka punya program student success. Dan saya banyak belajar bagaimana sebuah universitas harus mendukung mahasiswa pada saat dia masuk, sampai dia selesai, sampai dia bekerja. Dan itu harus diupayakan semaksimal mungkin oleh kampus. Termasuk saya baru tahu ternyata di Amerika sangat sekali membantu first generation to college student. Bahwa orang pertama yang kuliah di keluarganya itu adalah mahasiswa yang sangat perlu dibantu begitu, karena dia harus navigasi dirinya sendiri, dia harus belajar, nggak ada yang dia tanya gitu, orang tuanya nggak kuliah, saudaranya nggak kuliah misalnya. Dan saya juga bersyukur saya bisa memperkenalkan diri saya, budaya kita, negara saya kepada dosen dan mahasiswa di kampus saya dan juga pada masyarakat di Fayetteville, yang mungkin ini salah satu yang menjadi alasan kenapa saya dapat penghargaan sebagai Arkansas Traveler dari Gubernur Arkansas, bahwa saya bisa mewakili untuk cerita atau menjadi duta besarnya Arkansas, begitu mungkin maksudnya di tempat lain, begitu, karena saya pernah di sana dan banyak berinteraksi dengan masyarakat di sana. Dan yang jelas, saya sangat bersyukur, berterima kasih dengan program ini, karena saya bisa lebih memahami lebih jauh lagi tentang bidang kemahasiswaan di pendidikan tinggi, dan apa yang saya mungkin bisa bantu
aplikasikan di Indonesia. Tidak semua mungkin bisa, tapi sebagian besar mungkin masih bisa kita laksanakan di negara kita. Dan paling terakhir adalah mungkin inilah salah satu alasan atau dasar kenapa saya sekarang menjadi penerima beasiswa LPDP. Saya sekarang sedang belajar manajemen pendidikan di Universitas Negeri Malang. Saya melamar pada saat itu dengan kondisi pandemi COVID-19 dengan jalur portofolio. Saya sangat meyakini bahwa pengalaman saya sebagai US ASEAN Visiting Scholar itu salah satu yang membuat LPDP mau memberikan beasiswa kepada saya. Seperti itu. Kemudian manfaat, tadi Mbak Silka sudah sampaikan juga, yang jelas kita akan banyak tahu pengetahuan terkait isu-isu di kawasan ASEAN, ASEAN dengan Amerika juga begitu, karena saya dari 14, kalau tidak salah teman-teman saya pada saat itu, saya banyak sekali dapat hal baru gitu, tentang women trafficking, tentang ada permasalahan di Laut Cina, begitu, tentang ada dengan Pak Fatur Rahman, ini beliau dari BIN yang tadi juga sempat ditampilkan Mbak Mita, saya jadi tahu bagaimana penyalahgunaan narkoba, peredarannya itu bisa terjadi begitu. Dan itu juga berkaitan dengan bidang saya di kemahasiswaan. Begitu. Jadi saya tahu, karena selama ini juga kami juga banyak hubungan dengan BNN ya, untuk pencegahan narkoba pada mahasiswa. Dan itu pasti akan membangun jejaring kita dengan mereka, tapi tidak dengan mereka saja kalau menurut saya. Mereka punya institusi, mereka juga punya koneksi. Nah, itu juga rich rich benefit gitu buat kita di kemudian hari gitu. Dengan kita bisa kerjasama dengan mereka dan juga institusi mereka, ataupun kita bisa tanya mereka kalau kita memang ingin berjejaring lagi begitu di negara ASEAN. Terakhir, tips singkat mencari calon tuan rumah riset di Amerika. Saya boleh jujurin Mbak ya, Mbak Mita ya. Saya berharap jangan ikuti kesalahan saya pada waktu itu, karena ini pembelajaran sekali. Saya tadi cerita bahwa ketika saya apply, itu posisi saya masih sebagai pengelola di Akbid dan Stikes. Tetapi kemudian kami sedang berjuang untuk bagaimana menjadikannya sebuah universitas. Jadi pada saat saya ditanya, apakah Anda ingin mencari sendiri tuan rumah atau dibantu oleh Aminef Fulbright, saya bilang tolong bantu saya. Saya punya beberapa pilihan, tetapi saking mungkin terlalu sibuk, saya akhirnya count on Aminef dan teman-teman di Fulbright. Dan pada akhirnya, ketika saya sudah sampai, kalau tidak salah PDO, itu saya belum dapat tuan rumah pasti gitu. Sehingga saya dalam kurang waktu sebulan atau 2 bulan itu mencari tuan rumah sesuai riset saya, dan alhamdulillah 3 muncul begitu pada saat yang bersamaan. Tapi saya kemudian memilih yang sudah dipilihkan oleh Fulbright, oleh Aminef, yaitu di Arkansas. Pengalaman itu menurut saya jangan ditiru lagi, tetapi mulai sekarang, Mas, Mbak, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, mulai sekarang coba riset lah, carilah institusi mana yang sesuai dengan topik Anda, kemudian pastikan nanti Anda akan dapat supervisor dari pengajar atau tim peneliti di sana. Kalau misalnya itu juga masih kurang, coba Anda cari lewat koneksi Anda. Saya dapat 2 kemarin itu dari koneksi saya yang di Amerika begitu, dan akhirnya saya dengan sedih bilang, oh saya akhirnya tidak jadi ke tempat Anda karena sudah saya pilih yang ini. Nah, itu juga sangat tidak nyaman sebenarnya, karena mereka udah gembira pengen menghosting kita katanya. Kalau toh juga tidak punya atau masih sedikit, saya yakin Anda juga sering baca kan referensi bidang-bidang terkait bidang Anda. Nah, kalau dia punya email, coba Anda hubungi gitu, tanyakan misalnya saya sedang apply nih. Kalau misalnya saya dapat, kira-kira saya bisa tidak gitu riset di tempat Anda. Atau sangat bisa lewat supervisor pada saat Anda kuliah dulu, karena beliau juga saya yakin punya jejaring di Amerika. Mulai lewat conference atau short course yang Anda ikuti, webinar, misalnya ada kontaknya, Anda coba hubungi. Bisa juga lewat web universitas, misalnya Anda tanyakan, Anda lihat begitu terkait riset Anda dari web universitasnya, atau juga hubungi kantor internasional universitas yang Anda tuju, begitu, karena biasanya ada global office atau international relations seperti itu. Dan satu yang saya juga pikir itu baik untuk dicoba adalah lewat medsos ya, LinkedIn misalnya, karena saya yakin di sana juga ada banyak sekali pakar yang mungkin bisa Anda coba tanyakan begitu terkait riset Anda. Jadi
saya yakin Anda bisa lebih well prepared berbanding saya, karena saya bersyukur ada sosialisasi seperti ini, Mbak Mita, karena jadi kan bisa lebih banyak ini ya waktu untuk prepare. Apalagi masih kurang lebih sebulan ya Mbak Mita ya. Jadi saya yakin teman-teman semua punya waktu cukup untuk bisa menyiapkan diri untuk apply ke program ini. Dan saya akan tutup dengan semoga ikhtiar yang Mas, Mbak, Bapak, Ibu, adik-adik, kakak-kakak semua lakukan itu dimudahkan oleh Allah dan bisa jadi the next US ASEAN visiting scholar. Demikian Mbak Mita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Siti untuk penjelasannya terkait pengalaman program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar dan juga tips mencari tuan rumah calon institusi di Amerika Serikat. Baik rekan-rekan sekalian, kami ingin mengundang Anda untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung terkait program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini. Boleh sekali pertanyaannya berkaitan dengan pengalaman para alumni di Amerika Serikat ataupun pertanyaan seputar dengan administratif dari program beasiswa ini. Kami siap untuk bisa menjawabnya untuk Anda. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang masuk ya, ini ada satu atau beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada rekan-rekan alumni. Nah, berkaitan dengan program Fulbright US ASEAN Visiting Scholars, bagaimana yang kita tahu bahwa program ini menetapkan jangka waktu yaitu 3 hingga 4 bulan saja untuk melaksanakan riset di Amerika Serikat. Nah, bolehkah dibagikan tips ataupun berdasarkan pengalaman ya, bagaimanakah caranya supaya waktu yang dijalani di Amerika Serikat itu dapat berlangsung optimal dan sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat yang seluas-luasnya begitu dari melaksanakan program ini. Nah, boleh dari Mbak Silka dulu, nanti kepada Ibu Siti, silakan. Ya, terima kasih Mbak Minta untuk pertanyaannya. Jadi memang kedengarannya 3-4 bulan itu pendek ya. Tapi kita harus ingat bahwa dibandingkan dengan kehidupan di sini, di mana kita bekerja penuh waktu gitu kan, terus dengan ada kehidupan sosial juga kehidupan keluarga. Nah di sana itu kan kita fokus Mbak. Jadi fokus kita adalah untuk research gitu, yang dimana mungkin di Jakarta kita tidak ada waktu banyak gitu untuk melakukan itu. Jadi saya rasa sebetulnya pada dasarnya cukup waktunya. Nah, tapi apa yang harus dilakukan pertama-tama ya? Waktu itu pengalaman saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan persiapan sebelum berangkat. Jadi memang pada saat saya sampai baru saya kemudian bikin daftar gitu. Apa saja yang harus saya lakukan gitu. Lalu siapa yang perlu saya temui gitu kan. Karena kan keuntungan kita ada di Amerika adalah untuk bertemu orang, Mbak. Ya kan, kita bisa bertemu secara langsung walaupun sekarang kita bisa aja lewat Zoom gitu. Tapi ada human sense-nya yang nggak bisa digantikan gitu loh dengan bertemu langsung dengan orang-orang di sana gitu, berkomunikasi secara langsung. Jadi yang saya lakukan adalah saya lihat kayak banyak kan webinar gitu, banyak. Jadi kalau misalnya Bu Siti ini kan fokusnya ke dunia pendidikan gitu ya. Kalau saya kan ke think tank gitu, dunia memang research institute gitu kan. Nah kemudian memang saya sengaja kembali ke Washington DC karena saya sudah kenal dengan kotanya gitu. Jadi saya tidak membuang-buang waktu lagi untuk beradaptasi gitu, Mbak. Memang itu keuntungan buat saya yang saya bisa bilang ya alhamdulillah ya bahwa saya ada pengalaman sebelumnya gitu kan. Nah jadi saya tidak terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk adaptasi dengan kehidupannya gitu. Jadi saya bisa fokus, saya cari tahu siapa saja yang mau saya temui, kemudian saya ngobrol dengan orang-orang di research institute yang host institute saya gitu. Jadi siapa saja yang mereka bisa bantu saya untuk ketemu. Jadi koneksi dari host institute gitu loh Mbak.
Nah, jadi kira-kira yang saya bisa cari sendiri itu siapa, yang harus melalui host itu siapa, karena kan ada proses birokrasi dan lain sebagainya gitu. Misalnya mereka perlu bikin surat kah gitu, yang bisa bantu kita katakanlah untuk menembus ke anggota, misalnya ya ke anggota Kongres kah atau ke State Department atau kemana lagi gitu, yang memang memerlukan dukungan institusional gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan research-nya itu sendiri, misalnya katakanlah desk research ya, itu apa namanya, akses perpustakaan di Amerika itu sangat bagus, ya kan, dan banyak, sepengalaman saya itu tidak apa sih istilah gratis gitu. Jadi nggak ada biayanya gitu. Termasuk di Library of Congress. Jadi sebagai peneliti kita bisa akses, datang aja ke perpustakaan terdekat, satu, nomor dua, Library of Congress jika memungkinkan. Kebetulan saya di Washington DC, jadi bisa ke sana. Kita bisa dapatkan kartu peneliti. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk akses jurnal, akses buku-buku yang mungkin tidak bisa didapatkan atau sulit kita dapatkan di Indonesia gitu. Nah, dari bertemu dengan peneliti di bidang yang sama, kita bisa kemudian tanya lagi, minta dikenalin, siapa sih yang lain yang who would you recommend gitu? Siapa yang kira-kira kita bisa ketemu lagi gitu. Jadi kayak istilahnya kayak domino effect gitu loh Mbak. Dari kita bertemu satu orang, nanti ketemu orang lain lagi, ketemu orang lain lagi gitu. Jadi caranya kita meningkatkan jejaring tuh seperti itu gitu. Nah, misalnya kita perlu melakukan survei gitu. Nah, survei kan butuh waktu gitu kan. Terus jadi kita fokus di hal-hal yang bisa kita lakukan di tempat pada saat itu. Nah, pengolahan surveinya ketika kita sudah pulang gitu loh Mbak. Karena kan memang hampir bisa dipastikan sulit ya untuk betul-betul semua elemen penelitian kita selesaikan dalam waktu 4 bulan gitu. Nah, kebetulan dari Fulbright sendiri itu ada banyak workshop juga Mbak Minta. Waktu itu saya sempat ikut bagaimana caranya untuk misalnya apa namanya, menulis untuk masuk ke jurnal gitu. Nah, misalnya teman-teman sekalian tuh ingin memasukkan hasil penelitian ke jurnal, itu apa aja yang harus dilakukan? Nah, dari Fulbright ada workshopnya kayak gitu, bisa dibantu juga. Nah, kita harus memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang bisa menambah jejaring, menambah pengetahuan gitu. Nah, ketika kembali ke sini, jadinya hal-hal tersebut tinggal kita kembangkan lebih lanjut gitu. Kira-kira seperti itu Mbak Mita. Baiklah, jadi yang bisa dilakukan adalah kalau bisa tarik benang merahnya adalah menentukan skala prioritas ya. Jadi betul. apa yang bisa dilaksanakan di Amerika Serikat dan apa yang sekiranya bisa ditunda pelaksanaannya dan dilaksanakan ketika pulang ke Indonesia. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Bagaimanakah dengan pengalaman Ibu Siti atau tips dari Ibu Siti? Bagaimanakah supaya waktu yang dilaksanakan selama 3,5 bulan itu dapat berlangsung secara optimal? Apakah ada hal yang mungkin secara spesifik perlu dilakukan even bahkan sebelum keberangkatan ke Amerika Serikatnya? Begitu. Silakan. Oke. Terima kasih Mbak. Betul sekali yang sudah disampaikan Mbak Silka tadi. Kalau saya membagi itu ada empat apa hal yang harus kita siapkan waktunya begitu. Pertama itu lodging ya, housing dan lain sebagainya itu ternyata juga memakan waktu. Sehingga memang sebelum berangkat itu perlu kalau misalnya belum carilah koneksi di sana gitu yang bisa membantu housingnya bagaimana nanti rumah kita bisa dapat apartemen kah dekat kampus kah bagaimana nanti ke kampus. Nah itu ternyata memang makan waktu. Karena itu tadi, mungkin pada saat saya berangkat itu memang lagi full gitu. Rata-rata full apartemen. Nah, itu salah satu challenge juga nanti dan perlu persiapan gitu, lodgingnya. Dan saya kebetulan dapat apartemen kosong, jadi harus nyari lagi furniture-nya gitu. Itu pasti perlu waktu dan perlu koneksi juga. Yang kedua itu riset tadi sudah disampaikan Mbak Silka, betul sekali. Saya mungkin garis bawahi kerjasama dengan supervisor itu sangat penting. Saya sangat banyak dibantu oleh supervisor saya karena sejak saya datang dan berkenalan kita diskusi gitu. Saya cerita saya mau ini, saya mau riset ini. Beliau salah satu yang akan membantu saya selain saya berusaha sendiri mencari koneksi yang tadi sudah Mbak Silka sampaikan.
Saya search lewat web kampus, begitu saya lihat apa event-event yang terjadi, dan saya punya laporan mingguan ke supervisor saya waktu itu. Saya cerita seminggu ini saya ngapain gitu, saya masih perlu apa, nanti ketemu beliau, diskusi, beliau sampaikan, oh ini kamu kayaknya perlu ketemu ini gitu. Nah itu tadi, jadi housing research. Kemudian yang ketiga menurut saya ya personal ya. Anda ke Amerika itu beruntung banget. Saya merasa sangat beruntung. Mungkin kalau saya pribadi tidak akan pernah bisa sampai ke Amerika. 2 kali ke Amerika itu luar biasa buat saya, sama kayak Mbak Silka bilang. Dan saya diberikan tempat yang berbeda. Dulu saya di Penn State, di Pennsylvania. Saya dikasih di Arkansas, itu personalnya saya gunakan. Kita lihat kan kalender, oh lagi libur nih, gitu. Atau kita nggak bisa ketemu siapa-siapa. Nah, berarti saya pergi gitu. Saya pergi lihat historical building, saya pergi ke tempat-tempat yang saya kalau pulang itu jadi tambahan kekayaan, pengetahuan dan pengalaman buat saya, dan saya bisa bagi ke orang lain begitu. Saya bahkan ikut Holocaust Holocaust waktu itu ada semacam seminar terkait bagaimana Nazi itu membantai Yahudi. Itu saya ikuti begitu. Karena buat saya ya itu momen saya bisa tahu begitu di negara Amerika. Dan saya juga pada saat kita libur Christmas itu saya malah ikut muktamarnya mahasiswa Indonesia Malaysia di Chicago. Nah 3 hari itu saya banyak dapat insight baru gitu. Jadi mahasiswa di Amerika kayak apa kalau dia Muslim gitu. Bagaimana mereka struggling juga dengan budaya di Amerika. Itu betul-betul membuat saya sangat kaya dengan pengalaman dan pengetahuan hands on tadi ya. Tadi Mbak Silka bilang beda loh kalau Anda ketemu gitu lah, interaksi langsung dengan hanya baca atau nonton gitu ya Mbak ya. Jadi sangat menarik. Dan yang terakhir itu betul tadi report. Ya, walaupun nggak ditagih ataupun tidak wajib, itu kan responsibility kita ya. Kita ke sana dikasih peluang, kesempatan, berarti kan ada responsibility gitu. Dan itu bisa dikerjakan di Indonesia, tapi ingat juga balik-balik ke Indonesia udah dikasih kerjaan yang kemarin ditinggalin yang bisa hasil kayak itu juga harus disiapin. Kalau saya siapinnya di sana, Mbak. Jadi saya cari waktu juga di sana supaya saya pulang saya tidak akhirnya saya bisa tidur gitu loh. Jangan nanti pulang-pulang ke Indonesia malah nggak bisa tidur gitu. Kerjaan baru, terus yang kemarin yang dari visiting scholar-nya juga harus di report begitu. Jadi ada 4 menurut saya Mbak Mita. Mau 3 bulan, mau 3,5 bulan, mau 4 bulan, insya Allah kalau Anda plan ya, rencanakan dengan matang tadi, komunikasi, diskusi dengan orang-orang yang terkait, itu insya Allah bisa memadai. Demikian Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti. Nah, jadi sebetulnya 2 pembicara kita ini mengungkapkan hal yang sama ya, yaitu kuncinya adalah manajemen waktu dan bisa menempatkan skala prioritas. Jadi nanti kegiatan yang berlangsung di Amerika Serikat dapat berlangsung dengan baik, dan setelah pulang dari program beasiswa, itu langsung bisa catch up dengan pekerjaan atau hal yang apa dilaksanakan di Indonesia. Baik, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Nah, pertanyaan berikutnya yang bisa dikatakan sedikit imajinatif gitu. Kalau seumpamanya bisa kilas balik lagi ke Amerika Serikat dan menjalani program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar, apakah ada hal yang Anda ingin lakukan secara berbeda sehingga mungkin manfaat dari program ini bisa lebih terasa begitu dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk tanggapannya? Silakan. Boleh ke Bu Siti dulu atau Mbak Silka dulu? Oke, mungkin saya dulu ya. Oke, boleh. Kalau saya bisa balik lagi, saya akan mungkin bisa lebih fokus dengan research desk research seperti yang Mbak Silka bilang tadi. Kenapa? Karena saya merasa waktu itu saya agak kurang. Karena tadi membagi waktu tadi, kadang meeting itu kalau dia di luar kota itu juga menguras tenaga ya, karena kita juga harus cari transportasinya gitu, kondisi cuaca seperti apa, pulang-pulang udah capek gitu Mbak Silka. Jadi saya waktu itu walaupun Arkansas itu tidak sedingin di Pennsylvania ya, tetap aja kan kita orang Indonesia begitu ya. Jadi kalau saya boleh balik lagi dan saya mungkin akan apply lagi adalah saya pengen sekali riset lebih banyak desk research, lebih banyak ke perpustakaan gitu, karena betul tadi sangat gratis ya Mbak Silka ya, kita bisa cari apa saja sebenarnya di sana, bisa banyak nulis di sana, itu kalau saya
Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak. Jadi melaksanakan desk research ya, untuk mengeksplorasi sumber-sumber referensi yang ada di Amerika Serikat. Baik, kalau Mbak Silka bagaimana? Kalau saya mungkin justru ini ya, apa namanya, coba memanfaatkan jejaring yang ada untuk lebih banyak lagi ketemu variasi orangnya gitu loh. Maksudnya kayak kemarin kalau saya pikir-pikir sepertinya lebih banyak fokusnya tuh terlalu di apa research institute yang sejenis gitu loh Mbak. Jadi think tank gitu kan. Memang peneliti gitu. Saya sepertinya kurang bisa tembus di yang apa namanya private sector gitu misalnya, karena kebetulan penelitian saya itu tentang artificial intelligence governance gitu kan. Nah, terus memang yang di DC kalau saya boleh share sedikit, jadi itu kan banyak apa namanya tech companies, tapi yang bagian government affairs gitu misalnya, lobbyist gitu-gitu kan. Nah, itu pada saat itu saya belum ada koneksi ke sana gitu loh. Saya coba dari misalnya US ASEAN Business Council, itu ternyata mereka juga susah gitu loh nembusnya. Nah, kok ya pas saya udah pulang malah saya ada kenalan gitu. Maksudnya yang setelah belum pulang tapi udah mau pulang gitu, baru saya ada kenalan di Uber gitu, federal lobbyist di Uber. Nah, harusnya kan itu bisa, kalau saya kenal sebelumnya gitu, saya mungkin bisa lebih banyak lagi gitu. Apa namanya? Informasinya yang bisa dapatkan lebih banyak gitu. Cuma ya kayak gitu kan kadang-kadang ya nasib ya Mbak. Maksudnya kita nggak bisa ngatur siapa yang kita bisa ketemu gitu. Walaupun kita sudah berusaha, ya ada batasan-batasan yang kita juga tentunya nggak bisa semau kita gitu. Jadi kita juga harus apa namanya harus tahu gitu loh. Dan sebenarnya saya nggak terlalu gimana sih, nggak terlalu menyesali ya. Cuma karena Mbak Mita tadi nanya, jadi akhirnya keinget, oh iya ini dia nih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Dan memang kalau semuanya bisa menjangkau lebih banyak kalangan, tentu pengalaman dan juga perspektifnya itu juga bisa lebih memperkaya begitu ya, Mbak Dina ya. Iya. Oke, baik. Oke, saya ingin mengundang rekan saya dari Aminef, yaitu Mbak Nabila. Nah, ini next-nya ya. Yang bisa sebetulnya yang memisahkan rekan-rekan dan Amerika Serikat itu hanya satu, yaitu formulir aplikasi, ya kan? Sebagaimanapun kerennya, profilnya, pengalamannya luas, tapi kalau semuanya formulir aplikasi itu tidak dikirimkan, tentunya tidak ada pengalaman, tidak ada kesempatan untuk mendapatkan program Fulbright di SSM Visiting Scholar ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa sih kesalahan umum yang perlu dihindari untuk calon aplikan yang menyebabkan calon aplikan itu tidak dipertimbangkan ke tahapan berikutnya untuk aplikasinya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa dibagikan kepada calon aplikan kita? Silakan. Baik, Mamita. Seringnya untuk kesalahan umum yang sering kita temukan di aplikasi itu seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Tia Gita dan juga Bu Siti. Project statement itu kurang jelas. Dia tidak menjelaskan secara detail tujuan yang ingin dicapai selama nanti mengikuti program di Amerika Serikat seperti apa. Kemudian juga bibliografi yang juga kurang jelas, tidak sesuai dengan persyaratan atau bahkan ada yang tidak submit. Kemudian surat rekomendasi yang tidak lengkap, jadi mohon dicek kembali dan diingatkan lagi kepada pemberi rekomendasi bahwa surat rekomendasi harus diisi dan nanti pengisiannya bisa diisi sesuai dengan link yang diberikan saat nanti pelamar sudah memasukkan detail dari mulai nama, kemudian alamat email, dan itu nanti akan otomatis sehingga bisa dilengkapi secara online. Dan kemudian tentunya juga harus melengkapi seperti sampai ijazah, transkrip, kemudian CV, juga ya seperti itu juga harus dilengkapi. Yang jelas pastikan sebelum submit dan sebelum deadline untuk semua dokumen dan informasi yang diminta untuk dilengkapi dan membuat
aplikasi jangan sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Karena sayang sekali kalau tidak menggunakan kesempatan dengan baik untuk benar-benar yakin kalau apa yang disubmit dari mulai informasi dan dokumen pendukungnya itu kalau tidak sesuai. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Nah, berhubung waktunya masih cukup panjang ya, yaitu kurang lebih 1 bulan dari sekarang, karena tenggat waktu pendaftaran adalah 1 Desember. Jadi rekan-rekan sekalian silakan mulai untuk mengisi formulir aplikasi dari saat ini ya, karena nanti aplikasi Anda dapat dikunjungi berulang kali hingga nanti pada akhirnya diserahkan pada saat tenggat waktu pendaftaran. Kalau semuanya sudah selesai sebelum tenggat waktu pendaftaran, tentu hal tersebut sangat lebih bagus sekali. Nah, untuk closing statement, apa yang bisa kita sampaikan kepada calon aplikan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar? Saya ingin mempersilakan rekan-rekan semuanya untuk membagikan closing statement masing-masing. Boleh nanti dimulai dari Siti, Mbak Silka, terus kepada Nabila. Silakan untuk closing statement yang sekiranya apa ya, menyemangati calon aplikan Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Mungkin tadi ya, closing statement saya adalah you know who you are, ya. Anda kenal Anda siapa, apa yang Anda inginkan. Tetapi kan memang sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat untuk lebih banyak orang. Program-program seperti ini, salah satunya adalah US ASEAN Visiting Scholar dari Fulbright, itu sangat valuable menurut saya, sangat bernilai, berharga untuk Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan gitu, untuk membantu lebih banyak orang. Tetapi tidak akan bisa kalau Anda tidak mempersiapkan diri dengan baik. Manjada wajada ya, siapa yang bersungguh-sungguh dia pasti akan mendapatkannya. Yang terpenting adalah sekali lagi niat Anda, carilah ikhtiarnya, tetap fokus bahwa, sorry saya akan bilang kadang nih ya, ini kan Amerika nih, kondisi lagi kayak begini, tetapi semua kembali ke Anda, semua kembali ke Anda, bahwa kesempatan berharga seperti ini sangat-sangat menurut saya perlu dimanfaatkan lebih banyak orang Indonesia. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, apalagi perempuan, ya. Karena Anda kembali, Anda bisa jadi salah satu orang yang bisa agent of change di negara kita, ya. Anda juga bisa jadi duta budaya negara kita ke Amerika, karena orang juga perlu sekali ketemu kita untuk lihat langsung gitu. Ini loh orang Indonesia begitu. Jadi hal itu menurut saya sangat-sangat penting untuk kita ingat begitu, bahwa apapun program ke luar negeri yang kita ikuti atau jalani, semua akan jadi manfaat bagi diri kita sendiri dan alangkah lebih baiknya untuk lebih banyak orang. So don't give up ya, jangan menyerah ya. Masih 1 bulan lagi, ini sudah ada sosialisasi, kontaknya juga udah dikasih. Mungkin perlu nanya-nanya silakan ya. So kami akan tunggu berita baik bahwa Anda adalah salah satunya yang jadi US ASEAN Visiting Scholar. Mungkin itu Mbak Mita. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Siti. Berikutnya Mbak Silka, silakan. Oke, kalau dari saya 2 hal. Yang pertama berhubungan sih, jangan overthinking dan jangan kalah sebelum berjuang. Jadi kita nggak pernah tahu kalau kita nggak mencoba gitu. Jangan terlalu susah mikirnya bahwa oh topik kita nih kayaknya remeh deh gitu. Oh topik kita kayaknya nggak bisa deh gitu. Baca baik-baik program deskripsi programnya yang ada di website. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yakin bahwa kita bisa gitu. Itu udah langkah pertama. Betul Mbak Nabila? Karena memang semuanya itu ada itu kok gitu. Jadi informasi di website Aminef itu selalu lengkap, dan yang perlu kita lakukan kembali lagi ke project statement kita adalah bagaimana cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan meyakinkan. Bagaimana cara kita bisa menunjukkan bahwa kita berpotensi gitu untuk menjadi duta bagi bangsa kita juga gitu. Jadi jangan merasa bahwa saya bukan siapa-siapa gitu. Di sana we can be somebody gitu loh.
kita adalah duta bagi bangsa kita sendiri gitu. Jadi jangan merasa kecil, jangan merasa bahwa kita nggak bisa, pasti bisa gitu. Cuma kita perlu mempersiapkan diri dengan baik gitu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Silka. Terakhir dari Nabila, silakan Nabila. Oke, kalau dari saya ingin mengingatkan untuk hal-hal yang sedikit teknis, tapi mungkin sering dilupakan oleh banyak orang. Pastikan informasi yang ingin disampaikan itu adalah informasi yang benar-benar bisa merepresentasikan diri pelamar. Pastikan apa yang ditulis, apa yang disubmit, project statement, dan yang lain sebagainya itu adalah hal yang memang bisa menjual atau hal yang bisa membuat panel itu tertarik dan saya tunggu aplikasinya dan saya tunggu di interview selection mendatang. Baik, terima kasih banyak untuk closing statement yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti, Mbak Silka, dan juga Nabila. Kita berikan tepuk tangan virtual untuk para pembicara kita dan juga untuk Anda semuanya yang telah bergabung selama kurang lebih 1,5 jam ini ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya di acara ini, yaitu sebuah acara sesi informasi program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Sekali lagi, tenggat waktu pendaftaran adalah di 1 Desember 2023. Jadi 1 bulan dari sekarang, silakan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, terakhir kami akan melihat apakah ada pertanyaan yang masuk di kolom chat di Zoom maupun di Facebook. Sepertinya tidak ada, jadi semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Maka dengan demikian, kami mohon izin untuk mengakhiri acara daring sesi informasi program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini. Nantikan program berikutnya, sesi informasi berikutnya yang akan kami laksanakan kurang lebih 2 minggu dari sekarang. Terima kasih banyak kepada Mbak Silka yang bergabung dari Jakarta dan juga Ibu Siti yang bergabung dari Kalimantan yang telah membagikan tips dan juga pengalaman melalui program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar ini. Kami harap melalui penjelasan yang disampaikan nanti akan lebih banyak lagi orang Indonesia yang mengikuti jejak Anda berdua untuk berangkat ke Amerika Serikat melaksanakan riset akademis ataupun profesional dengan program Fulbright. Oh ya, selanjutnya kami meminta bantuan Anda, para peserta acara ini, untuk mengisi survei pasca acara yang nanti Anda akan dapatkan secara otomatis kalau kami sudah mengakhiri Zoom meeting ini. Pendapat Anda tentang acara ini tentunya akan sangatlah berarti bagi Aminef. Dan kalau Anda ingin menyimak acara ini dari awal, karena mungkin tadi sempat tertinggal, tidak mengikuti dari awal, boleh sekali nanti langsung saja kunjungi akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia atau Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, karena acara ini di live stream di akun Facebook page dan nanti rekaman acaranya langsung Anda bisa saksikan di sana. Ya, semoga bermanfaat dan kami tunggu aplikasi Anda untuk program Fulbright US ASEAN Visiting Scholar. Saya minta mewakili tim Aminef yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Anda semua dan juga para alumni kami. Sampai jumpa di acara berikutnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, Mbak Mita. Terima kasih banyak, Ibu Siti. Teman-teman semuanya. Bu Siti, Ya. terima kasih. Teman-teman semua ya. Makasih Mbak Silka. Terima kasih banyak Mbak Silka, Bu Siti. Oh ya, sebelum kita mengakhiri acara, yuk kita foto bersama sehingga kita punya dokumentasi fotonya ya. Boleh, teman-teman yang lainnya, para peserta acara, kalau ada yang bergabung untuk sesi foto bersama ini, silakan Anda bisa menghidupkan kamera Anda. Kami akan mulai hitungan mundurnya ya, dalam waktu 10 detik mungkin dari sekarang. Oke. Sekaligus ini menjadi doa ya, supaya rekan-rekan yang hadir di acara ini menjadi penerima Best of Fulbright berikutnya. Oke. Ya. Oke. Kami akan mulai hitungan mundurnya. Nah, ini melibatkan
para pembicara dan juga rekan-rekan lainnya yang mungkin hadir di foto bersama ini. Oke, 1, 2, 3. Siap, terima kasih banyak untuk partisipasinya. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan ya. Terima kasih. Sama-sama. Sukses semua. Ya, sukses juga buat Positif, Mbak Silka.